Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, NPM 2110782011281. Saya adalah mahasiswa transfer semester 8 STA Nusa Sungai Penuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan negara Indonesia dan negara Malaysia. Yang pertama yaitu letak geografis. Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Malaysia terletak pada letak astronomis, yaitu letak lintang utara, lintang selatan, dan bujung timur. Letak geografis negara Malaysia terdiri dari dua bagian wilayah, yaitu Malaysia Barat yang disebut dengan Semenanjung dan Malaysia yang terletak di posisi timur yang meliputi Sabah dan Sarawak. Yang kedua yaitu bentuk negara, di mana bentuk negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat. Bentuk negara Malaysia adalah negara berbentuk federasi atau lazim disebut dengan istilah persekutuan. Bentuk pemerintahan federasi ini beberapa negara bagian dan saling bekerja sama membentuk kesatuan. Berbeda dengan negara kesatuan, di setiap federasi negara memiliki otonomi tinggi dan dapat mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Setiap negara federal mempunyai undang-undang daerah yang tidak bertentangan dengan terikat dengan undang-undang negara. Segala bentuk perjanjian negara asing dilakukan daerah harus melalui izin pusat, di mana negara bagian harus bisa mandiri dan masalah daerah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Para menteri tersebut bertanggung jawab terhadap presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden diawasi oleh parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sistem pemerintahan Malaysia yaitu menganut sistem monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong. Raja dipilih oleh 9 sultan negeri di Malaysia. Setelah dipilih, Raja menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. Sistem pemerintahan ini merupakan warisan dari penguasa kolonial Britania, dikenal dengan Parlementen Westminster. Kepala pemerintahan Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh yang di-Pertuan Agong atau Raja.
Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Perdana Menteri Malaysia berasal dari partai terbesar dikenal dengan Barisan Nasional atau UMNO. Yang keempat yaitu politik. Politik Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun 90% penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara kamar di dalamnya adalah MPR, DPR, DPD. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki otonomi. 5 diantaranya itu otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 daerah otonomi khusus, Aceh, Papua dan Papua Barat, dan 1 daerah istimewa yaitu Yogyakarta, dan 1 daerah khusus yaitu Jakarta. Kemudian politik Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlemen di bawah pertadbiran raja berperlembagaan, diketuai oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu selama 5 tahun sebagai ketua negara dan pemerintah tertinggi Angkatan Tentara. Malaysia mengamal sistem parlemen, 2 dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli. Di setiap ahli mewakili 1 kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jabatan selama 5 tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Kuasa perundangan di bagian di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ditentukan oleh parlemen. Undang-undang tertinggi ialah Perlembagaan Malaysia dan ia memerlukan majoriti 2/3 untuk diubah. Walau bagaimanapun putusan para ahli pihak pemerintah senantiasa melebihi nisbah ini. Undang-undang kedua ialah Undang-Undang Syariah. Ia menumpukan pada orang Islam di Malaysia. Sultan merupakan ketua agama Islam dan kuasa ini tertakluk kepada Baginda Kerajaan Negeri. Kemudian sistem ekonomi. Pada dasarnya Indonesia menganut sistem politik demokratis atau cenderung pada masyarakat sosial, tapi tidak pada sistem ekonominya. Jika dilakukan melalui pendekatan fluktuasi struktural, Indonesia lebih pada sistem ekonomi kapitalistik. Sistem ekonomi Malaysia menganut pasar terbuka. Ini menganut 2 sistem ekonomi sejak tahun 1963. Sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sistem ekonomi sara diri merupakan di mana suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri dengan cara bercocok tanam, perikanan, hasil hutan, sedangkan kelebihannya sebagai bahan perniagaan. Dan yang terakhir adalah keadaan sosial dan keadaan budaya.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian keadaan budaya. Beragamnya budaya yang dimiliki di setiap daerah menjadi ciri khas dari Indonesia. Faktor yang mempengaruhi budaya dari setiap daerah yaitu agama, bahasa, mata pencaharian, kehidupan bermasyarakat, dan kesenian. Sedangkan Malaysia yaitu negara yang mata pencahariannya utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lain. Keadaan budaya di Malaysia, penduduk asli Malaysia adalah Melayu dengan bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penduduk Malaysia tidak berasal dari suku Melayu, tetapi terdapat juga keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. Demikianlah perbandingan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.